Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku juragan, nih. Nah, itu ada subscribe kemarin yang WA saya telepon dan komen di kolom komentar, bos, gimana milik saya itu puting ambingnya itu keriput gimana bos? Sebetulnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Itu macam-macam, enggak masalah kalau enggak, yang penting itu enggak sama sekali ke atas gitu. Sebetulnya udah saya contoh di video sebelumnya, itu udah saya kasih contoh itu. Kalau masih ada tonjolan-tonjolan sedikit itu nanti kalau dia pas fase mau brojol dia akan turun dan kayak membengkak itu ya, seperti itu bosku ya juragan ya. Saya jelaskan ya. Dan itu nanti jenengan itu kalau bentuknya kayak gini, nah itu pasti dia belum hamil ya. Ya bos, betul bos. Kalau saran saya juga, kalau pilih itu yang ambilnya gede bos jadi nggak ribet. Nah, ya bos ya, kalau pilih ternak itu lebih baik ininya yang besar bos ya. Itunya yang besar, jadi itu dia lagi birahi bos. Dia lagi birahi, aduh, lagi dibirahi itu dia, aduh pusing juga ini ya, lagi birahi bos ya. Katanya ya bos, betul bos. Nah, ini ya, jadi untuk ambing itu jenengan, nah itu saya juga pilih itu ya agak gede-gede gitu ya, agak gede, jadi enggak nanti untuk berdampak pada si anak juga gitu ya. Saya juga punya yang kayak gitu ya, juga ngangkat ke atas juga ada itu kan. Nah itu ngangkat ke atas yang situ, yang yang ini juga nggak masalah itu, tapi enggak apa-apa gitu. Nah, dan sembari itu diamati juga gitu, karena si ternak walaupun dia besar kayak gitu nanti dia akan mengalami fase seperti dia itu mau menggemukkan diri gitu, menggemukkan diri. Dan nanti kalau fasenya pas juga nanti tinggal kemajir atau ketidak gitu. Tapi kalau ketidak berarti dia nanti hamil dan brojol gitu bosku ya. Dan ada lagi itu yang bilang kemarin, bos kalau kayak saya beri dedak itu nanti berpengaruh kepada betina nanti majir tidak itu ya. Enggak berpengaruh bos, enggak berpengaruh ya bosku ya, enggak berpengaruh. Tinggal jenengan itu mau breeding atau mau pengemukan gitu ya, tapi enggak berpengaruh banget ya. Karena ini juga saya kemarin pakai kasih pakan juga enggak kasih dedak bos ya. Ini gini ya bosku ya. Ya bos, betul bos, enggak berpengaruh, saya suka itu tidak gitu. Tapi kalau itunya baunya itu dinetralkan dulu bos, pakai yang itu racikannya sampean gitu katanya. Itu ya, gitu bos ya gitu. Dan ada juga bos, kandang itu ukurannya sebaiknya bagaimana ya. Di video-video sebelumnya udah saya beberapa video itu udah saya kasih contoh kalau lebar dan panjang itu juga ya agak berpengaruh, tinggal koloninya berapa gitu ya. Dan yang basic yang paling penting itu gini bos, yang paling penting itu nih. Nah ini yang paling penting itu ini ya, ini penting banget. Dan jangan terlalu lebar ya, jangan terlalu lebar. Oke bos, jangan terlalu lebar, berpengaruh kepada anak cempe ya, nanti cempenya kejeblos gitu ya kalau untuk cempe ya. Nah, itu ya. Dan ini fungsinya untuk urin saja, urin biar keluar, jadi nggak bau kandangnya nanti ya. Seperti udah saya jelaskan di video-video sebelumnya lah itu ya, idealnya itu yang penting itu ini. Dan jangan lupa kalah pentingnya ini bos. Nah ini ya, kalah pentingnya ini penting banget ini sepele tapi penting ini. Ini nah nih sepele tapi penting ini ya, itu ya. Ini sepele tapi penting ini ya, karena tujuannya apa bos? Ini tujuannya supaya kaki ternak enggak terpeleset ke sana ya. Oke. Nah, terpeleset keluar dan nanti terjepit gitu bos. Itu simple tapi sangat bermanfaat. Oke bos, kalau murni peternak pasti tahu. Oh iya, milik saya enggak saya kasihkan kayak gitu, sering terjepit gitu ya. Oke bos ya. Nah, kalau di sini wajar karena mungkin kelebaran atau gimana. Dan ini fungsinya itu untuk supaya urin keluar
dan serintil juga keluar gitu. Tapi yang paling basic itu terpisah antara urin dengan sentilnya itu. Oke ya, itu jawabannya, semoga bermanfaat ya. Nah, idealnya gimana? Idealnya itu panjang itu sekitar 1 meter 25 boleh ya. Kalau ini 1 meter 35. Panjangnya itu variasi. Dan kalau ideal banget itu sebetulnya lebarnya itu sekitar 1,5 dan 2 meter gitu. Terkadang juga saya di kandang saya juga ada yang 1 meter 2 meter kurang 25 cm ada, itu macam-macam gitu. Jadi terserah, kadang itu kita mau buat yang kecil gitu, desain kecil, koloninya sekian gitu, biar cepet kayak gimana gitu kan, ada kelebihan dan kekurangannya bos. Jadi semua itu makanya saya serangkan di video-video sebelumnya itu, saya terangkan mesti saya bilang selera peternak itu, makanya gini, tujuan peternak itu berbeda-beda gitu ya. Nah gitu, maka saya sarankan juga, daripada sampean ya sih belajar boleh belajar, tapi kan kalau sampean belajar di sana-sana itu kan sampean keluarin duit biaya. Ya iya sih, ada yang bilang juga, tapi saya puas bos di sana karena saya belajar dan tahu gitu. Nah, kalau mau tahu itu enggak usah datang. Nah, ya lihat-lihat aja, sering-sering ke teman-teman juga pasti bisa ya bos ya. Nah itu bos, udah pada makan bos ya. Udah mulai makan tuh ya. Oke bos ya. Nah, segitu bosku ya. Nah, dan semoga bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan mengenai untuk yang kandang ya, yang kandang idealnya itu 2 meter, lebar 2 meter, kalau panjang 6 meter juga cukup. Dan itu juga terserah koloninya berapa gitu. Dan idealnya itu sebetulnya saya sudah utarakan juga di video-video sebelumnya. Kalau idealnya itu untuk kandang misal panjangnya 10 meter, lebarnya 2 meter. Itu kalau untuk koloni kayak gini itu bisa muat sekitar itu hampir 100 bos ya, 100, tapi belum anakan dipisah ya. Nah, berarti kan kalau sama anakan berarti kan ternaknya 50 aja, nanti kan beranaknya 50 kan berarti jadi 100 gitu. Perbandingannya seperti itu bosku ya. Nah, jadi jangan bos kalau ternaknya 100 nanti kepadatan lah kan maksimalnya segitu. Nah gitu kan, maksimalnya 100, jadi indukannya ya separuhnya gitu. Nah gitu kan maksudnya bosku ya. Dan kalau nanti enggak bos saya mau kasih 100, itu jenengan harus kasih stand kandang yang sebelahnya gitu untuk anakannya gitu. Oke bosku ya. Jadi mengerti, untuk kepadatan itu berpengaruh juga, berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ternak juga ya. Nah, karena apa, nanti kata bahasa Jawa itu kurang melar gitu ya, gitu. Dan ada satu lagi kemarin, bila ada yang sukses yang bilang, bos itu ternak sampean kok dicukur kayak gitu, tujuannya apa bos? Nah, ini ada tujuannya bos ya. Sebetulnya di uploadan sebelumnya juga sudah saya singgung mengenai cukuran kayak gini tuh fungsinya untuk apa, itu sudah saya singgung sebetulnya. Tapi ya karena mungkin di YouTube juga videonya kurang direkomendasikan, karena mungkin videonya jadul bos, kalah sama yang uploadan yang itu. Karena apa, dia sukses semua sih ya. Ya karena kalau saya kan metodenya nggak belajar tapi gratis. Karena apa, metode saya juga untuk mempelajari gratis gitu. Cara berternak pun ngirit ya, biaya nggak keluar banyak. Nah, contohnya kayak gini, rumput kering loh bos, ini rumput kering, rumput ilalang dan campur bos, ini kering loh bos, kering. Nah, kering itu ya, kering. Nah ini kering bos, nanti habis ya, sampai dikit dimakan nanti habis juga. Katanya bos ya bos, nanti saya habiskan itu katanya. Tapi saya lagi nggak nyemi ini bos, itu tuh lagi pada nggak nyemi bos. Nah, kan lagi pada nggak nyemi, kata bahasa Jawa nggak nyemi gitu. Kalau bahasa Indonesianya mengunyah kembali bos itu ya. Ya bos, nih saya mau mengunyah kembali karena yang di dalam mau saya habiskan.
dan ini stoknya kok banyak bos, nanti saya habiskan gitu katanya. Oke bosku ya, seperti itu. Nah, jadi murah lah bos. Jadi saya itu karena murni peternak, ingin berbagi pengalaman. Kalau jenengan pakannya di gini di ini itu nanti keluarin duit yang berlebih gitu. Yang saya maksudkan kayak gitu ya, kan semua ternak kan, kita beternak kan nanti ingin hasilnya bos. Lah kalau pengeluarannya terlalu banyak, mana hasilnya gitu bos ya. Yang saya maksud seperti itu ya bos ya. Dan yang lebih untung itu ya mereka-mereka yang jual itu, yang jual ini, yang lebih untung. Karena apa? Dia per hari bisa mengeluarkan sekian lah. Jenengan baru 1 tahun bisa mengeluarkan kan, seperti itu bos ya. Oke bosku. Dan nanti keterangan yang lebih lanjut bisa komen di deskripsi dan tanya-tanya lah bosku ya. Di ternaknya juga ya bos, sebetulnya ini saya mau nggak nyemi tapi enak juga ini. Ini hasil kemarin, olahan kemarin bos. Ada subscriber yang pengen saya buat fermentasi, tapi kalau saya lihat juga ini basicnya juga bukan fermentasi, untuk pengawetan, malah untuk mengawetkan rumputnya malah. Iya, tapi nggak saya campur kasih dedak bos. Ini murni ternata dan prebiotik buatan sendiri dari itu tempe. Dengan saya pun nggak beli ragi di pasar, nggak. Istri saya beli tempe, terus saya ambil sedikit, terus saya buat kasih gula jawa sedikit dan air 1 botol aqua, itu udah jadi kayak ekoenzim lah, jadi prebiotik gitu. Itu jadi makanya tuh seperti kayak bahan pengawet ya, seperti ini. Dan ini juga kalau dicium agak bau kayak alkohol asam-asam gimana gitu bos. Nanti kalau udah diangin-anginkan kayak gini, nanti ternaknya suka itu, seperti makan. Wah ya bos, wah enak ini. Seperti itu bosku ya. Semoga bermanfaat sedikit tapi mengena. Mari belajar beternak ngirit tanpa keluarin banyak biaya. Oke bosku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.